Wis, itu dulu. Lanjut ke hadis sekarang. Next. Nah, sekarang hadis. Perhatikan ya, saya mau langsung ke kitab induknya orang HTI. HTI itu kan satu-satunya yang terang-terangan khilafah ya. Menariknya apa menariknya? Saya wawancara langsung. Orang HTI itu mengatakan mereka ini bukan ormas agama, tapi ormas politik. Banyak orang nggak tahu. Jadi HTI itu ormas politik, bukan ormas agama. Tapi yang menariknya lagi apa menariknya? Ormas politik tapi tidak punya partai. Loh, itu kan menarik. Dia ngomongnya saya fokus mendakwai orang partai dan gitu. Tapi kan gimana mau berkuasa nggak ada partai, kita itu pemilu juga pakai partai kan begitu ya. Di parlemen kan partai-partai, kecuali ada partai independen ya jarang menang. Kalau perwakilan DPR itu berapa persen? Mungkin 0, sekian persen ya. Jadi itu HTI yang jelas. Wawancaranya saya sudah wawancara itu. Dan yang menjadi kitab utama, jadi HTI itu kan punya guru agung ya. Guru utama itu Syekh An-Nabhani. Syekh An-Nabhani itu punya buku Nizamul Hukmi fil Islam, itu buku acuannya orang HTI. Saya baca, saya download dan saya mau fokus kepada hadisnya. Di situ ada banyak bab. Lalu yang saya beda adalah bab tentang khilafah. Saya mau tahu dasar hukumnya khilafah itu mana sih? Oh, saya lihat. Andai kan benar saya jadi adik nggak apa-apa. Tapi untungnya menurut saya nggak benar, menurut saya ya nggak tahu. Kalau menurut audien benar ya silahkan, kalau misawab itu aja ya. Yang menghakimi bukan saya kan gitu. Saat tidaknya nanti pengadilan. Kalau benar tidaknya di depan Allah, nanti Allah sendiri yang menghakimi di hari kiamat. Yang jelas, andaikan benar hadisnya ada khilafah, saya jadi adik nggak apa-apa. Ternyata apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah dalam kitab Nizamul Islam bab khilafah itu hanya ada 4 hadis yang dianggap pengarangnya ya Syekh An-Nabhani mempunyai hubungan erat dengan khilafah. Sekarang langsung kita cek mana hadisnya itu. Kita buka. Next. Hadis yang pertama ini. Barang siapa yang berlepas tangan tidak mentaati perintah pemimpinnya, maka dia akan bertemu dengan Allah tidak la hujjatalu artinya apa? Dalam keadaan tidak mempunyai pembela atau hujah. Ini dalam penafsiran dalam kitab syarah hadisnya itu apa? Amalnya ini tidak benar gitu. Nggak benar ini nggak bisa diikuti. Keluar dari lepas tangan dari nggak mentaati perintah pemimpinnya. Dan barang siapa mati dan tidak mempunyai bai'ah. Bai'ah ini apa? Tidak mempunyai komitmen mentaati pemimpin. Terjemahnya dan siapa yang meninggal dan dia tidak taat kepada pemimpinnya, betul bisa ya, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah bukan berarti seperti orang kafir, bukan. Ibnu Hajar menafsirkan matinya ini seperti orang jahiliyah bodoh dari tidak mengenali pemimpin. Nah itu dia tidak punya pemimpin, itu penafsirannya. Jadi seperti orang yang jahiliyah yang bodoh tak tahu pemimpinnya yang mana. Karena dia sudah lepas tangan, jadi dia nggak punya pemimpin. Kayak orang jahiliyah nggak punya pemimpin, nggak ada yang mengkoordinasi hukum aturan gitu. Jadi dia kayak orang hutan gitu ya, nggak ada aturan, hukum rimba ya kan. Maka matinya seperti orang hukum rimba, nggak tahu pemimpin, nggak ada RT RW, nggak ada Pak Lurah, pokoknya umum ya. Yang kuat yang menang itu. Coba hukum nggak ada RT RW ya. Jadi apa itu? Ini hadis yang pertama. Jadi nggak ada dengan khilafah kan, nggak ada hubungannya. Justru hadis ini menurut saya menjadi senjata makan tuan. Jadi orang-orang ini kan lepas tangan dari pemerintah, oposisi. Saya nggak mau taat, ini pemimpin boleh, pemimpin BBM naik ya. Saya juga senang kalau murah kan ya, saya pengen senang mahal. Tapi kan ini kan sudah keluar dari pemerintah. Saya nggak ikut pemerintah, saya nggak mau taat. Loh, ini kan terang-terangan apalagi. Ini justru matinya mati jahiliyah. Dan la hujjatalahu tidak bisa dibuat hujah argumentasi pendapatnya. Ini malah senjata makan tuan gitu. Mestinya dia harus ikut pemerintah yang sah. Nggak boleh oposisi. Ini hadis yang pertama, justru malah mematikan sendiri ya. Yang kedua. Next. Hadis yang kedua ini, hadis yang kedua. Ini ya, sudah itu. Hadis yang kedua apa? Sama, ini dalam kutub Butis A ya, sebentar. Ini dalam kutub Butis A, saya cek dijumpai dalam kutub Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada. Jadi hadisnya sahih. Ini hanya klarifikasi hadis yang ada di kitab Nizamul Hukmi. Jadi ini hadisnya sanadnya lengkap dalam Sahih Muslim. Next. Maknanya ini ya. Ya, bai'ah tadi kan kita man khala ayat dan fi taatin dia, man mata wa laisa fi unqi. Apa itu bai'ah? Bai'at itu saya telusuri. Apa itu makna bai'at? Saya telusuri mana bai'at. Bai'at itu secara bahasa dikatakan sebagai ikatan janji. Ya. Dalam itu perhatikan, bila dicermati
makna hadis dari semua hadis yang tercantum. Ini langsung konklusi berarti. Hadis yang kedua nggak ada berarti ya, belum ditulis berarti. Sudah apa? Langsung kesimpulan aja ya. Bismillah. Makna hadis dari semua hadis yang tercantum dalam kitab Nizamul Islam, Babul Khilafah, bila dicermati, langsung kesimpulan. Jadi 3 hadis yang lain belum ditulis sama panitia, tapi gampang bisa dilacak. Nanti kalau mau teksnya minta panitia dikasih hadis ya. Mereka minta hadis berapapun dikasih gratis, yang penting bisa baca. Nah, dan yang penting tahu bahasa Arab. Jangan sampai nanti nggak tahu, tapi sudah saya artikan. Jadi yang pertama apa? Tentang bai'ah tadi ya. Yang kedua larangan menentang pemimpin yang sah atau perintah tunduk patuh terhadap pimpinan. Jadi 4 hadis itu mempunyai 2 makna. Mengerucut 2 makna. Apa? Tentang bai'ah dan larangan menentang pemimpin. Jadi hadis yang diusung malah membunuh sendiri, senjata makan tuan, nah, gitu. Bai'ah itu Ibnu Manzur apa? Ikatan janji. Bai'ah secara istilah apa? Mempunyai makna berjanji untuk taat dan patuh terhadap pimpinan, baik atas kebijakan yang senangi atau yang tidak disenangi loh itu. Jadi kalau kita nggak senang sama pemimpin, sudah bai'ah ya ikuti aja. Nggak boleh nggak senang langsung lengserkan ya, semua pemimpin lengser sebelum 1 minggu lengser semuanya pemimpin. Coba buktikan. Kalau ada pemimpin nggak senang merakyatnya suruh lengser, pemimpin nggak 3 hari lengser semuanya itu ya. Belum seragam belum jadi sudah ganti pemimpin lagi. Ini problem itu. Jadi nggak bisa pemimpin gara-gara nggak senang, nggak cocok, nggak bisa. Kalau dari pemimpin kita harus sanggup suka atau nggak suka untuk mentaatinya. Wis, next. Nah, bai'ah pada masa Nabi itu ada 3. Bai'ah Aqabah, bai'ah Aqabah 1, 2 dan Bai'atul Ridwan. Bai'ah Aqabah ini apa? Tidak apa? Mereka berjanji untuk bersyahadat. Bai'ah yang kedua berjanji untuk jihad. Ya, bai'ah yang ketiga perjanjian perjanjian damai antara Nabi dengan penduduk Mekah. Jadi bai'ah di sini tidak dikatakan selalu bai'ah rakyat dan pemimpin, nggak selalu begitu, tapi berbai'ah sebuah hadis itu kunna nabi Rasulullah ala iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi kami berbaiat kepada Rasulullah berjanji untuk iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi sahabat itu berjanji baiat salat dan zakat. Jadi nggak harus baiat pemimpin. Ya, kami rela mati, nggak harus begitu, jangan sampai disalahkan. Banyak orang tuh harus baiat, dan baiat sendiri tidak harus semuanya. Cukup perwakilan saja. Kita ada DPR, ada MPR. Karena pada masa sahabat Abu Bakar menjadi pemimpin, yang membaiat nggak semua penduduk Madinah, sebagian saja. Nah, kalau semua penduduk baiat ya jumlahnya 100 juta, macet Jakarta itu. Gitu. Jadi janji setia. Urusan DPR MPR ngantuk itu kan bukan kita, itu urusan mereka masing-masing. Boleh jadi yang ngantuk 2, yang melek 200, ya nggak ada masalah. Kita yang dinukil jelek nyatok aja. Ya semua orang nggak ada yang sempurna, tapi jangan dilihat jelek nyatok ya. Baiknya juga ada. Klik. Next, nah ini larangan menentang pemimpin, ini penting, ini nggak jelas. Perhatikan, andaikan kalian ikut seminar ini hanya hafal 1 hadis cukup. Ini hadisnya. Ini saya aja nggak bisa baca di sini nih. Rasulullah qala, saya baca di sini ya. Ini nggak jelas karena nggak tahu ini mungkin wordnya itu. Hadisnya ini hadisnya. Bayakna ala bukan. Mana ini? Ini apa? Ini enggak cocok ini. Sudah. Saya bacakan aja ya saya. Khiyaru aimatikum, sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin khiyaru aimatikum, dan apa saya baca sudah bisa. Khiyaru aimatikum, sebaik pemimpin kalian adalah alladzina yuhibbunahum, yang kalian semuanya senang. Oh, ini sudah diganti panitia kayaknya. Sudah ada yang jelas. Belum. Bentar ya, ini masih mencari PPT yang bisa baca Arabnya. Nah, ini sudah.
Bisa ini sudah jelas. Hadis yang pertama, ya, ini hadisnya sahih dalam kitab, ya sudah ya, dalam kitab Sahih Muslim. Nabi bersabda, khiyaru aimatikum, sebaik-baik pemimpin kalian itu siapa? Alladzina tuhibbunahum, yang kalian mencintai mereka. Wa yuhibbunakum, dan dia mencintai kalian. Sudah berapa menit? Berapa menit? Sudah. 30 harus selesai. Ya, wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, dan mereka itu mendoakan kalian dan kalian mendoakan pemimpin. Itu yang terbaik. Pemimpin yang top itu apa? Kamu mencintainya dan dia mencintai kalian. Kamu mendoakannya dan dia mendoakan kalian. Itu yang paling ideal. Wa syiru aimatikum, sejelek-jelek pemimpin allazina tubghidunahum, yang kalian itu membencinya. Kalian membencinya dan dia membenci kalian. Kamu melaknatnya dan dia melaknatmu. Nah, jelas ini. Itu ya. Wa tal'anunahum wa yal'anukum. Qila ya Rasulullah, afalan nabidhu bisaif. Perhatikan, ini perhatikan kata kuncinya. Kalau ada pemimpin yang jelek begitu, gimana? Kita nggak senang, dia nggak senang sama kita mendoakan jelek dan dia mendoakan jelek sama kita. Apa yang terjadi? Apa kita hunuskan pedang? Kita perang ya Rasulullah, kita tentang. Apa kata Rasulullah? Lah, tidak, loh, jelas. Ada pemimpin nggak bener, nggak cocok, jelek, kita nggak senang, itu nggak boleh kita perangi, nggak boleh. Ma'aqamu fikum as-shalah, selama mereka ini masih sholat, selama mereka masih mendirikan sholat di antara kalian semuanya. Ini juga punya makna selama apa? Sholat nggak dilarang. Kalau sampai sholat dilarang ya boleh jadi boleh perang kan gitu. Boleh jadi, tapi ini saya belum mengembangkan ke sana. Ini kesimpulannya untuk saat ini kan masih sholat kan ya, masih nggak boleh dilarang sholat. Nanti kalau hukumnya presiden nggak sholat nanti urusan lain lagi, nanti hukumnya diperlebar lagi. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'a, kalau kamu melihat dari pemimpinmu sesuatu yang kamu nggak senang, perhatikan. Maka bencilah amalnya saja, bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan kalian ini apa? Lepas tangan dari mentaatinya. Jadi kalau ada kamu nggak senang, nggak boleh kamu itu mendirikan bendera. Wis kita keluar dari taat pemimpin, ini nggak boleh, harus taat pemimpin. Meskipun nggak senang, doakan ya, wiridan sebusa terus menerus supaya ini jadi orang baik. Bukan kok malah dihina, bukan kok malah didoakan jelek, tambah jelek pemimpinnya. Pemimpin yang jelek didoakan yang baik-baik, itu kok malah dilaknat, dicemooh. Ini apa mencemooh itu bisa memperbaiki pemimpin? Kan tidak. Mendoakan masih ada harapan. Apa orang dicaci itu semakin baik? Tidak. Nggak ada jaminan. Malah nggak menjamin. Coba pernah ada orang jahat dicaci, apa tambah tobat, tambah ngamuk, kan gitu. Orang jelek ya dia didoakan, kok malah dicaci maki, dihina, dipreteli ya, dibuka aibnya. Ini nggak boleh, ini jelas. Nabi sudah bersabda, jangan keluar dari taat, kok malah mengajak orang keluar dari taat. Ini nggak boleh. Termasuk revolusi. Apa revolusi itu? Revolusi itu adalah apa? Revolusi itu oposisi yang apa? Mengajak orang untuk menentang pemerintah. Baca itu definisi revolusi. Apapun modelnya, apa revolusi Islam, revolusi Quran, apapun modelnya, kalau menentang pemimpin tidak benar. Bes ya, nggak ada dalil yang membenarkan. Kalau ada dalilnya suruh ikut seminar sini ya. Ikut tanya jawab di sini, nggak apa-apa ya. Jadi nggak benar itu, nggak boleh. Revolusi nggak boleh. Yang ada apa? Doakan pemimpin menjadi orang baik, begitu caranya. Disolawati 10.000 kali setiap hari, insya Allah makin baik. Ya, bukan malah dicaci, dihina. Nggak ada ceritanya Islam seperti itu. Selanjutnya yang ini sepertinya sudah apa namanya? Sudah hadis yang ingin saya sampaikan. Nah, ini redaksi yang kedua, panjang. Kalau saya baca semua, kalian sakit kepala ini ya, karena terlalu lama. Ini isinya sama. Ya, fal yakroh. Ini bayangkan, faraahu ya'ti syai'an min maksiatillah. Pemimpinnya itu jelas-jelas maksiat ini. Bukan kok kita nggak senang. Pemimpinnya jelas-jelas maksiat jelas. Fal yakroh ini. Fal yakroh ma ya'ti min maksiatillah. Kamu itu hanya benci yang perbuatannya maksiat saja, jangan benci orangnya. Perhatikan, wala yanzi'anna, ini taukid sakilah. Betul-betul jangan sekali-kali kamu lepas tangan dari taat kepada pemimpin itu meskipun dia maksiat. Loh, jelas toh. Urusan dia dengan Allah, bukan dengan kamu. Kamu kan hanya rakyat itu aja. Maka kalau kamu ingin ganti dia, nah, kamu jadi pemimpin ya. Itu
Itu jadi orang yang baik, ya kan? Sering pasang poster supaya ada yang milih gitu. Jangan kok mencaci saja. Perhatikan, ini sudah jelas. Pemimpinnya maksiat, kata Nabi, jangan keluar dari taat. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Nah, ini jelas. Nah, itu hadis tentang masalah pemimpin. Itu harus ditaati apapun yang terjadi. Bahkan kalau kita keluar dari pemimpin nggak taat, matinya mati jahiliyah. Ingat itu, mati jahiliyah. Bukan kok mati husnul khotimah. Ya, itu nggak tahu Allah bisawab ya. Kita nggak menjadikan, kita nggak mau menjudge orang, tapi bahaya itu aja. Kalau kita sampai ada pemimpin kita nggak seneng, kita provokatif, ya, ayo kita turunkan sama-sama, ya. Kita lempari rumahnya, kita lengserkan, kita membuat revolusi baru di kampung kita, revolusi Quran dan Sunnah, melengserkan, menghilangkan kemaksiatan atas nama Allah. Itu keliru dia nggak ikut seminar, ya belum daftar, ya segera daftar lagi. Itu penting disampaikan ini supaya orang itu nggak terprovokasi oleh yang berbau-bau agama. Sedikit aja ini sudah conclusion. Perhatikan, saya kasih contoh, ya. Ini masih fresh. Ini contohnya, tahun baru Hijriah itu Islam, tahun baru Masehi itu kafir, kan gitu ya. Menurut saya, kalau misal ya, justru yang bid'ah itu tahun baru Hijriah itu. Jadi kalau ada orang itu, kalau kita mau pakai bid'ah ya, tapi saya nggak suka pakai bid'ah. Kalau kita mau pakai bid'ah ya, justru yang bid'ah itu merayakan dan membuat serta mempopulerkan istilah tahun baru Hijriah. Karena tahun itu nggak pernah ada pada masa Nabi. Jadi kalau ada orang tahun baru Hijriah itu bid'ah itu. Merayakannya bid'ah, tapi saya ini contoh, ini enggak, tapi ini enggak bid'ah, ini enggak bid'ah. Saya senang merayakan tahun baru Hijriah, harus dirayakan, ya keliling kampung, takbirannya ya iya silahkan. Cuma orang yang mengharamkan, ya mengkafirkan tahun baru Masehi itu ya mestinya mengharamkan dan membid'ahkan tahun baru Hijriah. Karena Hijriah kan namanya aja Hijriah, ada iyahnya, gitu ya. Muslimah, mukminah, itu pokoknya itu Islam. Itu justru yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Nabi nggak pernah ada tahun Hijriah, itu yang terjadi Sayyidina Umar itu. Dan sahabat beda pendapat. Ini dimulai hijrahnya apa, dimulai maulidnya apa, dimulai dari mananya, kan gitu. Musyawarah itu sahabat-sahabat itu. Nabi nggak pernah pakai tahun baru Hijriah, yang dipakai Nabi tahun baru Masehi. Yang dipakai Nabi tahun Masehi. Tapi yang dibid'ahkan kok malah tahun yang dipakai Nabi itu loh. Gara-gara namanya Islam. Hijriah itu. Kita jangan sampai tergoyang oleh istilah-istilah revolusi Quran, revolusi hadis. Itu hati-hati berlabel agama, ya. Minyak samin, isinya minyak babi itu apa? Minyak samin asli, kental, manis, ya. Tapi isinya babi, ya. Kita jangan terkecoh. Nah, banyak orang itu. Tapi sekali lagi tahun Hijriah itu dirayakan, ya. Tahun Masehi juga dirayakan, ya. Yang penting ada ilmunya. Ilmunya nanti sudah saya bahas kemarin di webinar yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah kita jangan sampai terkecoh oleh kalimat-kalimat Islam, ya. Yang pokoknya Arab itu Islam gitu. Belum tentu, ya. Contohnya apa? Contohnya jubah Arab, ini Islam. Kata siapa? Abu Jahal juga pakai jubah gitu. Gitu. Jadi jangan terlalu Arab-Arab semuanya gitu. Kalau kurma nggak haram, kalau telepon itu makanannya beda, itu kan lucu juga. Nah kalau itu yang dimau itu Abu Jahal juga makan kurma, itu kurma kafir itu. Karena kurmanya mereknya Abu Jahal. Nah, ini nggak usah begitu. Ya. Nanti pohon kafir Nasrani karena dipakai Natalan. Pohon kurma pohon Arab. Pohon Arab itu pohonnya Abu Jahal. Abu Jahal punya pohon kurma banyak, itu gimana ya? Abu Jahal juga makan kurma. Ini repot ini. Jadi jangan serba yang punya Arab, nggak apa-apa ya. Contohnya lagi hari Ahad, jangan hari Minggu. Ini lucu juga ini, hari Ahad nggak boleh, hari Minggu. Kalau itu yang mau dipakai, kita komputer tuh bahasa apa? Bahasa Inggris, buat bahasa sendiri aja. Kan gitu. OTW, jangan OTW, on the way itu jangan. BMW, bis kilometer mursaha misalkan ya. Ini separuh-separuh, nggak usah pakai HP itu bahasa Inggris juga, handphone bahasa Inggris tuh. Ya, ganti aja bahasa Arab nanti. Semuanya pakai Arab semuanya. Nanti Arab ketemu Abu Jahal lagi Arabnya. Repot lagi kan gitu. Arabnya siapa? Arabnya Abu Jahal. Pakaian juga sama. Nabi itu niru Abu Jahal pakaiannya. Apa nah? Ini artinya begini. Nabi itu berpakaian seperti pakaian orang Arab terdahulu, yang mana orang itu adalah masyarakat jahiliyah gitu. Bukan kok tasyabuh, bukan. Ya. Nah, kita ini sering terkecoh oleh istilah-istilah Arab, ya, termasuk revolusi Quran, revolusi hadis. Nah, jangan tergiur ya. Islam panjang itu aja dulu dari saya, mudah-mudahan manfaat dan kita betul-betul Allah maafkan kalau ada yang salah dari kita.
dan kita maafkan semua yang tidak benar, dan mudah-mudahan semuanya Allah beri hidayah dan saling rukun ya, dan saling bersatu. Dan Indonesia ini menurut saya Allah lebih sawab ya, yang masih laku di Indonesia itu apa? Isu membenturkan antara pemerintah dan agama itu masih laku. Padahal di Irak itu sudah menyesal, di Libya menyesal, di Yaman menyesal, ya kan? Di Syria menyesal. Lah kok kita malah mau nerima jualan Islam dan agama dan pemerintah itu? Ini karena orang-orang yang kuliahnya malas ini ya, malas kuliah, sukanya demo gitu, repot ini. Demo tidak apa-apa, tapi yang tertib ya, sesuai aturan, kalimatnya diperhalus, diperbaiki, ya pakai ilmu, jangan ngawur ya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Silakan dilanjutkan dengan sesi yang kedua, sesi tanya jawab.